Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang listrik dinamis bab 5 kelas 9 semester 1. Bagian yang dipelajari yang pertama ada konsep listrik dinamis dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas tentang arus listrik. Arus listrik, muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi atau mengandung muatan listrik positif lebih banyak menuju tempat yang potensialnya lebih rendah atau mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi, aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Baik, rumusnya itu ada I sama dengan Q per T dan I sama dengan N kali E dibagi T. Keterangannya, Q itu muatan listrik satuannya kolom, I itu arus listrik satuannya ampere atau A besar, T sama dengan selang waktu atau sekon, satuannya ini S kecil ya. N sama dengan jumlah elektron, kemudian E sama dengan elektron. 1 miliampere sama dengan 10 pangkat min 3 ampere sama dengan 0,001 ampere. Nah, 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat min 6 atau sama dengan 0,000001 ampere ya. Ini gambar rangkaian ya aliran muatan listriknya ya. Lanjut ke hantaran listrik. Nah, ini hantaran listrik yaitu benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu, karet, plastik, kain, wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator bergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut semikonduktor. Kemudian hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya, R sama dengan Rho kali L dibagi A. Keterangannya, R adalah hambatan kawat, satuannya ohm. Kemudian Rho hambatan jenis kawat, satuannya ohmmeter. Kemudian L kecil ini ya adalah panjang kawat, satuannya meter. Kemudian A besar ini adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Lanjut ke rangkaian listrik. Rangkaian pada lampu ini ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, ini kalau rangkaian seri, ini baterainya ditata seperti ini, kemudian ini dihubungkan satu kabel dan 3 buah lampu seperti ini ya, disusun secara seri. Kalau ini gambar yang disusun secara paralel atau bertingkat ini ya. Ini ada kabel di sini, kemudian menghubungkan lampu satu, kemudian dihubungkan lagi. Ini ada kabel dihubungkan
Ini ada lampu 2 dan ini ada lampu yang ketiga dihubungkan kabel lagi. Jadi ini secara bertingkat ya. Lanjut. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Kalau rangkaian seri pada baterai ini ya, seperti ini. Rangkaian seri. Kemudian ini untuk rangkaian paralel. Pada baterai ini juga ada rangkaian paralel pada baterai dan ini rangkaian seri pada baterai ya. Lanjut. Hukum Ohm ya. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut ya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini R sama dengan V per I. V adalah beda potensial, satuannya volt. I kuat arus listrik, satuannya ampere. R itu hambatan, satuannya ohm ya. Dan ini merupakan gambar grafik hubungan antara kuat arus listrik atau I dengan tegangan listrik atau V. Ini ya gambarnya. Kemudian kuat arus listrik dengan hambatan listrik itu dapat digambarkan grafik seperti ini ya. Kemudian ada karakteristik rangkaian listrik. Nah, ini berlaku hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Ini ya contohnya, kita perhatikan gambarnya, juga perhatikan rumusnya. Ini tadi hukum 1 Kirchhoff ini kan adalah sama. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Maka kita perhatikan baik-baik pada gambar. Cabangnya yang masuk ini, panahnya ini kan yang menuju ke satu titik dengan yang ini ya. Kalau yang ini keluar semua dari titik ini ya. Ini keluar dan ini keluar. Jadi yang masuk ini hanya I1 dan I2. Nah, ini ditulis I1 ditambah I2. Ini ya yang masuk ya. Sama dengan I yang keluar ini, berarti ini I3, I4 sama I5. Ini ditambahkan semua menjadi I keluar. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Lanjut ke rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Ini ada rangkaian listrik ya. Ini ada GGL, pada rangkaian GGL ini ada kuat arusnya gambarnya. Kemudian ini ada titik A dan ini hambatannya di sini R besar. Kemudian ini melalui ini ada R kecil ya. Kemudian ke sini kembali ke GGL. Nah, ini rumusnya ada kuat arus atau I yang melalui rangkaian itu dirumuskan seperti ini. I sama dengan E per R besar ditambah R kecil atau E besar sama dengan I kali R besar ditambah R kecil ya. Tegangan jepitnya ini V K sama dengan I kali R atau VK sama dengan E dikurangi I kali R. Penurunan tegangan atau delta V. Delta V sama dengan E min VK. Ada lagi atau delta V sama dengan I kali R.
Nah, ini keterangannya. Apa itu I? I adalah kuat arus, satuan ampere. Kemudian I besar itu GGL elemen, satuan volt. Kemudian R besar itu hambatan luar, satuan ohm. Kemudian R kecil itu hambatan dalam, satuan ohm. Lanjut, ini ya, ini yang disusun secara seri. Ini rumusnya I sama dengan N kali E dibagi R besar ditambah N R kecil. Apa itu N? N itu jumlah elemen ya, di sini ya, jumlah elemennya ada berapa begitu. Untuk ini yang disusun paralel ya, rumusnya I sama dengan E per R plus R kecil dibagi N. Ini ya, N itu jumlah elemennya. Lanjut ke hambatan ya pada susunan seri. Ini hambatannya pada rangkaian seri ya. Nah, ini nilai rangkaian seri atau RS ini ya, hambatan pada rangkaian seri itu tinggal dijumlahkan saja semuanya ya, R1 ditambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Misal ini 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, itu nanti rangkaian serinya berarti jumlahnya 9 ohm gitu ya. Gampang. Kemudian untuk nilai arusnya di tiap-tiap hambatan itu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini berarti I-nya sama semua ya. Kemudian untuk tegangan pada setiap hambatan itu V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Untuk susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Itu ada V1 banding V2 banding V3 dan seterusnya sama dengan R1 banding R2 banding R3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang paralel, susunan paralel ini ya. Ini ada hambatan 1, ini hambatan 2-nya, ini hambatan 3-nya, R1, R2, R3. Nah, itu dirumuskan 1 per RP, harusnya RP di sini ya. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Ini ya. Untuk tegangan itu yang sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Untuk kuat arus itu totalnya ya, I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I seterusnya ya. Kemudian untuk susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus ini ya, I1 banding I2 banding I3 dan seterusnya sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3 dan seterusnya. Kemudian ada sumber arus listrik. Ini ada baterai isi ulang ya. Ini kalau ini skema elemen volta, ini elemen volta. Kemudian ini ada akumulator atau aki ya. Di sini ada irisan baterai ini ya. Ini keterangannya. Kemudian lanjut ke sumber-sumber energi listrik. Nah, ini sumber-sumber energi listrik ada biogas, kemudian energi nuklir, bahan bakar gas hidrogen, ya. Kemudian ada gelombang air laut, ada piezoelektrik,
kemudian ada energi air, ada energi matahari, dan ada energi angin. Jadi ini ya sumber-sumbernya. Energi listrik ada energi air, ada angin, kemudian ada energi matahari, ini panel surya ya. Ada energi angin ya. Lanjut ke transmisi energi listrik. Ini ya, transmisi energi listrik. Ini bagan transmisi listrik jarak jauh. Ada dua cara dalam mentransmisikan energi listrik. Yang pertama, transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungan sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Adapun kerugiannya sebagai berikut. Makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas atau kalor. Energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk pembuatannya memerlukan biaya mahal. Yang kedua, transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi yaitu tingkat bahayanya cukup tinggi sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik yang tinggi dan harus dilewatkan di daerah-daerah yang tidak padat penduduk. Keuntungan sistem ini sebagai berikut. Jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya kecil. Semakin kecil arus listrik yang melewati penghantar, energi panas yang hilang juga semakin kecil ya. Ini ada contoh soal. Ya, diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri berturut-turut. 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt seperti gambar berikut. Ya, yang pertama, berapa besar hambatan pengganti? Berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan? Yang ketiga, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Kalian bisa latihan soal ini ya, nanti baru dicocokkan jawabannya di sini ya. Nanti dilihat kata kuncinya yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa, baru dicocokkan dengan rumus materi ini ya. Lanjut ke listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, upaya penghematan listrik, dan pencegahan bahaya listrik. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Ini ya, biasa kita memakai listrik ini. Energi listrik ya, W sama dengan V kali I kali T kecil ya. Kemudian daya listrik dirumuskan P sama dengan V kali I. Nah, keterangannya apa itu W? W adalah energi, satuannya joule, V tegangan listrik, satuannya volt, I arus listrik, satuan ampere, T waktu, satuan sekon, P daya listrik, satuannya watt. Nah, ini ada upaya penghematan listrik. Cara menghemat penggunaan listrik di rumah sebagai berikut. Yang pertama, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Kedua, menggunakan lampu hemat energi. Yang ketiga, membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu. Yang keempat, membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Yang kelima, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah.
Yang keenam, mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup ya. Kemudian pencegahan bahaya listrik, usaha tetap aman menggunakan listrik. Yang pertama, memasang sekering agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek. Yang kedua, menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir. Yang ketiga, mengganti kabel yang telah mengelupas atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolator. Yang keempat, menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan listrik. Yang kelima, mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan kembali. Yang keenam, menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. Yang ketujuh, menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Nah, ini ada contoh soal tentang perhitungan energi listrik ya. Ini kalian bisa latihan sendiri ya. Sebuah rumah memiliki beberapa peralatan listrik sebagai berikut. Ini peralatan listriknya ada lampu, kulkas, TV, daya listriknya masing-masing 25 watt, 45 watt, sama 30 watt. Jumlahnya ini kalau lampu 6, kulkasnya 2, TV-nya 2. Jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama 20 menit, hitung energi listrik yang dikeluarkan dalam satuan WH ya. Ini kalian bisa latihan soal, kemudian nanti bisa dicocokkan dengan jawaban ini ya. Baik, sekian video tentang listrik dinamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.